Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali, dan salam sehat. Pagi ini, Jumat 12 Maret 2021, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Kasih Tuhan kiranya menyertai kita semua. Saat ini sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan, usaha, dan apapun yang akan kita lakukan hari ini, kita akan dahului dengan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam melangkahkan kaki hari ini, sehingga kehidupan kita selalu terarah kepada Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapa yang sungguh baik dan sungguh mengasihi kami, sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami serta rumpun keluarga. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami renungkan dalam saat teduh pagi ini. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan kepada kami, biarlah melalui firman yang akan kami renungkan, kami terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Ampunkan salah dan dosa kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh tertanam baik dalam diri kami masing-masing, dan juga kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, dalam saat teduh kita pagi ini, firman yang akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus membaca dan juga mengaplikasikan firman ini dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Markus pasal 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-19, tema yang akan menjadi perenungan kita pagi ini adalah rumahku adalah rumah doa. Rumahku adalah rumah doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perabot rumah tangga memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Dan memang pada dasarnya alat-alat tersebut dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Namun, berkat kreativitas manusia, maka banyak perabot rumah tangga yang diolah dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan alat yang baru dan memiliki fungsi yang berbeda. Jemaat kekasih Tuhan,
tindakan mengubah fungsi sesuatu juga pernah dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem pada zaman Yesus. Bukan alat atau perabot rumah tangga yang mereka ubah fungsinya, tetapi bait Allah. Bait Allah merupakan tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, tempat untuk mendengarkan Taurat, dan tempat menerima pengajaran dari imam. Tetapi sayangnya, bait Allah tidak lagi menjadi tempat yang kudus. Karena mengapa? Karena orang-orang telah menjadikan halaman bait Allah sebagai tempat berjualan. Hal inilah yang membuat Yesus mengusir mereka. Ayat 15 bacaan kita. Para imam membiarkan bait Allah, padahal mereka bertugas untuk memelihara kekudusannya. Bait Allah seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tetapi telah menjadi sarang penyamun. Ayat 17 bacaan kita. Apa yang dilakukan oleh imam-imam dan orang-orang Yerusalem adalah tindakan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tindakan Yesus mengusir mereka supaya mereka mengerti arti dan tujuan dari bait Allah. Yesus hendak menekankan dan mengajarkan bahwa bait Allah adalah tempat yang kudus, serta penyelenggaraan ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesucian dan menjaga kekudusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga kekudusan hidup sangatlah penting. Kita terbatas, tetapi kita dituntut untuk memiliki hidup yang kudus dalam sepanjang hidup kita ini. Karena itu, jadikanlah rumah Tuhan sebagai tempat untuk menghayati kebaikan-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memperlengkapi kita setiap kali kita berkunjung ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh firman-Mu menggugah hati kami, Tuhan. Mengajar kami dan menegur kami bahwa rumah Tuhan adalah tempat peribadahan yang kesuciannya harus dijaga. Tempat di mana kami membaktikan diri kami. Tempat di mana kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan akan sabda Tuhan. Tempat yang sungguh suci dan kekudusan tempat atau rumah Tuhan haruslah kami jaga. Mampukan kami Tuhan untuk memberlakukan firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini akan senantiasa menuntun hidup kami. Dengan firman-Mu ini, kami terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami pada pagi ini, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan yang baik bagi kami, mengaruniakan sukacita, kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami, juga bersama dengan rumpun keluarga besar kami. Kiranya Tuhan menjaga kehidupan kami semua, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang akan mencelakakan hidup kami. Di dalamnya hingga saat ini Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan untuk menjauhkan kami dari pandemi COVID-19 yang masih
sampai saat ini menjadi kegelisahan bagi kami. Tetapi kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kasus pandemi di kota kami ini mulai berkurang. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kota kami, termasuk dunia ini, dari pandemi COVID-19, sehingga kehidupan kami boleh kami jalani dengan penuh sukacita. Berbagai hal boleh kami lakukan tanpa harus digelisahkan. Tetapi kami percaya itu semua menjadi kehendak Tuhan, dan kami mengaminkan bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan kami. Bapa kami di sorga, sebagai manusia menyadari bahwa hidup kami ini terus berada dalam pergumulan kehidupan, karena pergumulan kehidupan adalah bagian dari kami yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Mau melihat sejauh mana keteguhan iman kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kami bergumul karena sakit penyakit, kami mohon Tuhan pulihkan kami. Berkati setiap pengobatan yang kami jalani, pendampingan dari orang-orang yang kami kasihi, dan juga para medis yang selalu setia mendampingi kami untuk mencari proses kesembuhan. Ketika kami bergumul karena duka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan kami. Ketika kami bergumul karena permasalahan ekonomi, pekerjaan yang belum kami dapati, kiranya Tuhan buka jalan bagi kami, memampukan kami menyelesaikan gumul hidup kami yang terus menghampiri kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan menjalani kehidupan ini dengan segala gumul hidup kami. Bapa kami di sorga, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup ini. Berkati keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami, secara khusus anak-anak kami yang mungkin pada saat ini sedang atau akan menghadapi ujian semester, mid semester. Tuhan karuniakan kemampuan kepada anak-anak kami, kepada kami sebagai orang tua yang terus mendampingi anak-anak kami belajar dari rumah. Biarlah mereka boleh belajar dengan baik, boleh memperoleh pengetahuan yang baik, walaupun pendidikan terus dilakukan secara online. Bapa kami di sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun sertai kami selalu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, dan doa bersama kita untuk kehidupan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga kita, dan kasih karunia-Nya selalu melingkupi kita semua, sehingga hari ini boleh kita lalui dengan baik, penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.